kita. Rizki itu bukan urusan kita. Rizki adalah urusan Allah. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberimu rizki. Nah ini, maka kita latih ya, kita latih, apalagi dikuatkan oleh hadis yang cukup terkenal ya, yang terkenal yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari hamba itu adalah sholatnya. Yang dzurullahu fi sholatihi, Allah melihat sholatnya, hasil sholatnya, nilai sholatnya. Fa in soluhat soluhasairu amali, apabila sholatnya bagus maka semua amal lainnya dianggap bagus, maka baguslah amal lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amali, kalau sholatnya rusak alias tidak baik, maka amal yang lain ikut rusak, ikut dinilai jelek. Ya Allah, mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu ya tidak usah terburu-buru, biasa saja. Apalagi kalau Ramadan gitu ya, sholat tarawih ya biasa saja lah, biasa. Yo selaknya apa? Waktunya kan masih panjang kan makannya. Misalnya selesai sholat itu 8:30 atau jam 9 lah. Itu kan waktu sampai tengah malam itu kesempatan banyak untuk makan, untuk membaca Quran. Makan masih, waktunya masih luas sekali. Tidak usah buru-buru, kita nikmati. Ketika kita berdiri, ketika kita ruku, iktidal, kemudian sujud, itu dinikmati. Jadi sesuatu itu kalau dinikmati akan terasa enak hidup ini. Misalnya melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan gitu dengan nikmat. Alhamdulillah, saya diberi sehat sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas saya. Pak petani juga begitu. Alhamdulillah, dengan saya di sawah ini keluar keringat saya, maka tubuh saya semakin sehat. Makan semakin semangat karena keringat keluar kan. Lemes atau lapar, makan terasa nikmat. Jadi semua harus dinikmati, jangan buru-buru saja. Selaknya apa? Buru-buru. Nah ini takutnya tidak ada nilainya sholatnya itu. Padahal sholat tarawih itu sangat dianjurkan ya, dianjurkan. Kalau bisa ini betul-betul dinikmati betul. Mitra persada, kemudian kita ingat bahwa wasiat Kanjeng Nabi yang terakhir ya, lihada kanat akhir wasoyan Nabi al-Karim li ummatihi qabla ayyuda'a dunyana ila jannatin na'im dunyahu ya. Ketika Kanjeng Nabi menjelang dicabut nyawanya untuk meninggalkan dunia ini, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini dalam Musnad Imam Ahmad ya. Jadi akhir dari pembicaraan Kanjeng Nabi menjelang beliau meninggal itu sholat, ingat sholat. Sholat jangan diremehkan, jangan ditinggalkan. Nah ini karena yaitu buncinya kita. Kalau harta bisa habis, kalau sehat ya, kalau sudah tua tambah berkurang, ganteng juga berkurang, cantik berkurang, semakin berkurang. Maka yang abadi adalah amalan sholat. Wassalatu fi mizanil Islam hiya ar-ruknul akbar. Dalam ukuran Islam, timbangan Islam, sholat itu merupakan rukun yang besar, pondasi yang kuat ya. Wad dalil a'zam ala husnit tadayyun wal iman. Menjadi dalil yang agung bagi
bagusnya keagamaan seseorang, keimanannya. Wahya kadzalika al-maknal ajami' li dzikrillah. Salat itu juga mengandung kumpulan makna yang terkumpul di dalam zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena memang salat itu al-aqwal wal af'al al-muftatahu bil tahrim takbir, al-mukhtatamatu bit taslim, perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi penuh dengan zikir. Fatihah kabiro, kemudian baca surat subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana kal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Semua itu zikir. Jadi alangkah nikmatnya seorang muslim itu bisa sholat yang dibaca itu adalah zikir yang merupakan tuntunan dari Allah langsung melalui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'alaha an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam fi ra'sil ihtimamat ad-daruriyah allati yajibu ay yahrusu 'alaiha al-muslim li yaumihi wa ma'atihi. Sungguh Kanjeng Nabi telah menjadikan salat itu sebagai pokok dari urusan-urusan beliau yang sangat penting. Jadi maka kita tertarik dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, seiman, seislam, yang ketika ada azan itu mereka cepat mengambil wudu. Ketika ada waktu sholat mereka tinggalkan kegiatan-kegiatan duniawi dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini untuk kepentingan hari-hari kita dan akhir kita. Terasa nikmat saja, terasa nikmat. Ya makan ya nikmat, tidur juga nikmat, tapi sholat harusnya juga dinikmati. Sholat harusnya dinikmati supaya hidup ini penuh dengan nikmat. Tidak ada kegiatan yang tidak terasa senang, gitu. Ja'a dzalika fi hadisihi li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala ala ukhbirukum bi ra'sil amri kullihi wa amudihi. Apakah kalian mau aku ceritakan tentang pokoknya perkara, pondasinya perkara? Qultu bala. Mu'adz bin Jabal menjawab, ya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, ra'sul amri al-Islam. Pokoknya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Sokonya, penyangganya itu adalah sholat. Jadi kalau orang beragama Islam terus sholatnya tidak mengerjakan, ya ada yang kurang. Ada bangunan yang tidak ada tiangnya, tidak ada tiang agama. Tiangnya agama itu adalah mendirikan sholat. Susah, malas. Nah itu memang kerjaan setan. Kerjaan setan itu supaya orang malas, supaya orang nggak mau, gitu. Itu memang kita ini ditemani oleh setan. Maka hendaknya kita lawan, kita memihak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam Sunan Tirmidzi. Wali ahammiyatis shalah fil Islam faqad ja'alahu Allah Ta'ala dinan marquman fi dhimmatil abdi la yasqutu bit taqadim wala budda min sadatihi faqala ta'ala. Jadi salat itu tidak berubah dengan perubahan zaman. Zaman semakin modern, orang akan butuh kepada namanya agama. Orang ketika mengejar duniawi gitu ya,
dia lama-lama ini kok tidak selesai. Nah, kembali ke agama, bahwa di agama diterangkan bahwa urusan dunia itu tidak ada selesainya, Ada masalah satu selesai, kemudian timbul masalah lagi. Maka ditenangkan dengan melalui sholat, dengan memperdalam agama, orang menjadi tenang. Hidup ini kebutuhan kita kan ketenangan. Punya duit banyak tenang, enggak duit ya tenang. Tenang saja. Faqala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin sudah ada waktunya yang ditentukan. Wa min masubatis shalah al-uzma annaha kafaratun minadz-dzunub wal asam. Di antara pahala salat itu yang agung adalah bahwa salat itu menjadi kafarat, menjadi penebus dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang kecil ya, dosa-dosa kita ini bisa dihapus dengan mengerjakan salat. Qala Amr ibnu Sa'id ibnu Al-As kuntu inda Utsman fada'a bi tahurin faqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin As ini mengatakan aku di sandingnya Utsman bin Affan. Fada'a bi tahurin. Dia berdoa agar bersih dari dosa. Faqal sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul ma min imri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam yu'ti kabiratan. Rawahul Muslim. Jadi ketika seorang muslim kedatangan waktu sholat, kemudian dia membaguskan wudunya, melaksanakan sholat dengan khusyuk, rukuknya dikerjakan dengan baik, tidak asal-asalan, kecuali tidak ada yang mengerjakan begitu, kecuali sholatnya itu menjadi kafarah, penebus perbuatan dosa sebelumnya, selagi dia tidak mengerjakan dosa besar. Nah, ini ada perhatiannya. Selagi tidak mengerjakan dosa besar. Apa itu dosa besar? Ya, berzina, mencuri, membunuh. Selagi tidak mengerjakan dosa-dosa besar itu banyak sekali ya. Imam Az-Zahabi menyebutkan ada 60 perkara lebih. Lari dari medan perang, sumpah palsu, ya. Mengerjakan sihir dan seterusnya. Fassalatu taghsilu dzunuba wa tamhaqul atham mahma balaghat. Salat itu bisa membersihkan dosa-dosa seberapa pun dosanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala annahu sami'a an-nabiyyal karim sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqul dzalika yabqa min tarani. Apabila kalian melihat sungai di depan rumah, kemudian dia mandi di situ setiap hari itu 5 kali, apa yang bisa dikatakan? Maka tidak akan meninggalkan kotoran di dalam tubuh, karena sehari 5 kali. Berapa mandi kita? Mandi kita kan biasanya 3 kali, 2 kali gitu kan. Ini sampai 5 kali. Betapa bersihnya seseorang ketika mengerjakan sholat itu dari dosa-dosanya. Jadi kita percaya karena ini dalil-dalil ini dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benarnya. Wajahnya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu enggak sama. Apalagi di akhirat, di dunia saja tidak sama. Di akhirat pasti berbeda. Maka asarus sujud, bekasnya sujud ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya.
Wa min ajibi amri shalah annan nar la taqrabu mawadhi'as sujud. Ini ya Allah, dalam Sunan Ibnu Majah diterangkan bahwa neraka itu tidak menyentuh mawadhi'as sujud, tempat-tempat sujud, yaitu batuk ini, jidat kita ini, min jasad ibni Adam, dari tubuhnya Bani Adam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kulun naru bani Adam illa atharos sujud. Neraka akan makan Bani Adam kecuali bekas-bekasnya sujud. Haramallahu 'alan nar an ta'kula atharos sujud. Allah mengharamkan neraka ini memakan bekas-bekas sujud. Bekas-bekas itu ya yang di jidat kita ini, di batuk kita ini. Mudah-mudahan ya. Ini sabda Rasulullah SAW pasti benarnya. Nah, bayangkan kalau kita tidak sholat bagaimana? Batuk kita kan diserang oleh api neraka. Sholat itu wajib, tidak bisa ditawar. Orang sakit saja tetap wajib sholat kalau dia punya akal, kalau dia masih masih suci badannya. Kalau ya belum suci ya mengerjakan hormat waktu, nanti ketika sudah sembuh mengulang sholatnya. Masih orang bepergian masih wajib sholat. Orang apalagi. Jadi sholat ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditawar-tawar. Wa qad umiral anbiya'u bis-shalah wa aqamuha lillahi rabbil alamin. Para nabi itu diperintahkan juga sholat, diperintahkan juga mengerjakan sholat. Hanya saja sholatnya kita tidak tahu caranya dan kita tidak wajib mengetahuinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasfan li hayatil anbiya fi sholatihim, inna ma'syaral anbiya umirna an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira sahurana wa nadha'a imanana ala syama'ilina fis shalah. Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dari puasa. Menyegerakan. Ojo nandangi dia. Waktune buka langsung buka. Wa nu'akhkhira sahurana. Ketika sahur diakhirkan sampai menjelang subuh. Kira-kira 50 ayat sebelum azan. Jadi sampai meh azan subuh itu. Ya kurang 10 menit lah gitu ya, kurang lebih begitu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam yad'ullaha bi ayyuwaffiqahu ila iqamatis shalah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk agar menolongnya untuk bisa mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kula niki tiyang ingkang jumenengake sholat dan keluarga kula. Rabbana wa taqabbal du'a. Duh Gusti panjenengan tampi panjenengan ijabahi doa kula. Surat Ibrahim ayat 40. Kemudian ketika beliau punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam, diperintahkan ditaruh di dekatnya Ka'bah ya, di Jurhum. Beliau juga berkata yang diabadikan oleh Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Duh Gusti, kula nyalap anak kula, keturunan kula tenggene lembah sing boten enten tandurane di dekat Baitukal Haram, di dekat rumahmu yang mulia. Yaitu di dekatnya Ka'bah, inda Baitikal Muharram. Rabbana liqimus shalah. Di situ ada kata-kata, Gusti, mugi-mugi keturunan kula niku mendirikan sholat. Jadi tidak ketinggalan urusan sholat ini. Waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah sebagian hati manusia itu condong ke Ka'bah. Ada orang yang kaya tapi tidak haji, tidak mau daftar haji karena memang tidak ada kecondongan. Yang didoakan Kanjeng Nabi afidatan, jadi pakai isim nakiroh. Jadi kalau semuanya condong ya penuh Ka'bah, orang haji ya empet-empetan. Nah, sebagian saja. Nah, maka kita yang diberi kecondongan hati kita untuk mendaftar haji, alhamdulillah ya. Wah, kalau haji itu nikmat sekali, terasa nikmat. Walaupun kehilangan uang, kehilangan segalanya ya, keluarga ditinggalkan sekitar 40 hari, tapi terasa nikmat. Walaupun capek, nikmat. Ketika di Arafah panasnya bukan main, ketika di Muzdalifah ngantuknya bukan main, badannya sudah kotor, tapi terasa nikmat, terasa nikmat. Pagi di Mina, di kemah, terasa nikmat mengerjakan ibadah, melempar jumroh, jalan kaki dulu. Waduh, capeknya bukan main, tetapi terasa nikmat. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah ya Allah mereka rizki buah-buahan agar mereka bersyukur. Wa wasafallahu nabiyahu Ismail alaihi salam bi annahu kana minal amirina li ahlihi bis-shalah. Allah mensifati Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, ketika sudah menjadi nabi, disifati dengan seorang yang termasuk orang-orang yang menyuruh keluarganya mengerjakan salat. Faqal wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan olehmu Muhammad dalam kitab tentang kisahnya Nabi Ismail. Dia itu seorang yang menepati janji dan adalah rasul juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Ismail itu mengajak keluarganya mengerjakan sholat, zakat, ya, dan dia di sisi Allah itu orang yang diridhoi. Demikian juga Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, urusan sholat. Jadi sholat ini perkara yang sangat penting. Hendaknya kita mengerjakannya dengan baik, dengan senang. Kemudian kita dalam waktu sholat itu, dalam ketika sholat itu kan ada waktu yang mustajab. Bacaan sholat itu adalah bacaan doa, banyak sekali doa. Robbi firli, ampuni aku, warhamni, berilah rahmat aku, kasih sayangnya aku, rahmati aku, welasi aku, wajiburni, panjenengan tambeli kekurangan kulo, warfa'ni, jenengan angkat derajat kulo, warzuqni, panjenengan rezekeni kula, warfa'ni warzuqni wahdini, panjenengan tunjukaken kula, wa'afini, panjenengan ngapura kula, wa'fu'ani, panjenengan paring sehat kula lan panjenengan paring ngapura kula. Wah, banyak sekali doa. Subhana rabbana kalhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Siapa yang membaca itu ketika iktidal, diampuni kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak sekali. Setelah sholat baca ayat kursi, baca ayat kursi itu pasti masuk surga. Hanya saja yang memisahkan adalah harus mati dulu.
Allahumma antas salam diperintahkan, istighfar diperintahkan, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali diperintahkan, dan la ilaha illallah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik, doa setelah sholat, banyak sekali macamnya. Ini kalau kita kerjakan dengan nikmat maka akan terasa ringan, ya. Jadi mitra persada, kita tidak usah bosan, tidak usah jenuh dengan yang namanya sholat. Kita menjaganya, ya. Laqad tawa'adal islamu tarikas shalah bil adzabil alim wal khosaratil kabirah fid dunya wal akhirah. Al-Quran sudah mengancam orang yang meninggalkan sholat dengan siksaan yang pedih, kerugian yang besar di dunia dan di akhirat. Ning dunya nisbate wong melarat sholat ora gelem enggak ngerjakan. Waduh, rugi dunia, rugi akhirat. Kalau orang kaya di dunia walaupun enggak sholat ya dia dapat harta banyak di dunia, walaupun di akhirat dia celaka. Tapi yang bagus adalah kaya mengerjakan sholat. Wah, sip itu. Kalau kita miskin maka sholat jangan ditinggalkan. Karena walaupun di dunia tidak begitu beruntung, di akhirat pasti beruntung karena pekerjaan sholat itu. Minha wurujul adab fin nari yaumal qiyamah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Ketika orang-orang yang baik itu di surga saling bertanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Di mana sekarang teman kita dulu? Masalah kumfi sakor. Kenapa kamu bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat, ya Allah. Wa kullun sayudkhilu makanan munasiban lima fil adab ala hasabi amali. Masing-masing akan mendapat hisab, siksa atau pahala sesuai perbuatannya. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Umar, Abdullah pernah menceritakan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholata yauman faqal man hafadha 'alaiha kanas lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholat maka sholat itu akan menjadi sinar cahaya, menjadi bukti, menjadi penyelamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat. Kalau tidak menjaganya, tidak ada cahaya, tidak ada bukti, tidak ada keselamatan di akhirat. Wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Hari kiamat orang yang meninggalkan salat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay. Semuanya orang kaya itu di dunia. Qarun, Fir'aun, Haman. Tetapi karena tidak mengerjakan salat akan ditemani orang-orang yang meninggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan sholat, ya. Wa innama husira ma'aha ulai la annahu inistaghala anis sholati bimalihi, karena mereka sibuk dengan urusan harta sehingga tidak mengerjakan sholat. Jangan sampai kita karena kesibukan kita sholat sampai ditinggal. Jangan sampai, ya. Ausanin nabiyyu bitis'in la tusyrik billah syai'an wa la quti'at aw hurqana wala tatruki shalah muta'ammidan fa innahu man taraka shalah muta'ammidan bari'at minhu dhimmatullah. Ibnu Hajar menjelaskan dari Abu Darda, ya, Kanjeng Nabi sudah berwasiat tentang 9 perkara. Salah satunya jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia bebas dari tanggungan Allah. Tidak dijamin oleh Allah. Celaka dia, tidak dijamin dari Allah. Mitra persada, mudah-mudahan Allah merahmati kita, memudahkan kita mengerjakan puasa, sholat, dan kita mengerjakannya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.